Hai Hai guys. guys. Hey guys, kembali lagi di episode 8 Voice Not Podcast. Gak kerasa ya, udah episode 8 aja nih. Jadi hari ini kita bakal kayak nyeritain topik yang berbeda pastinya. Gak mungkin lah ya sama setiap harinya. Jadi kita bakal nyeritain pengalaman kita pas kita study tour di Pare. So, kalau kalian mau tahu ceritanya apa aja pas kita di Pare, suka duka, seneng banget gak atau ada yang sedihnya gitu. So, kalau kalian penasaran, kalian dengerin aja sampai akhir video. Hai guys. Um, uh, First of all, kalau suara aku kayak bintang-bintang gitu, kalian tahu kan kenapa kalau suara bintang itu gara-gara apa? Jadi gak usah aku jelasin. Tapi um, selain kayak suka duka bla bla, kita juga ada cerita. Cerita itu lucu banget. Aduh. Ada cerita. Terus tuh ya kita ceritain aja ya kan. Oh ya, and by the way harusnya kelas 9 itu ada study tour juga. Cuma gara-gara coronanya nggak jadi. So, kita ceritain aja yang kita kemarin. Enjoy! So, daripada kelamaan, langsung aja kali ya mulai ke topik pembicaraan untuk hari ini. Jadi, selama di Pare ini banyak banget suka dukanya, ada cerita yang lucu. Oke, jadi kita ke Pare aku lupa kapan pokoknya. Kayaknya sih kalau nggak salah bulan Januari 2019 kalau nggak salah ya, pas aku kelas 7. Dan em, jadi kita tuh kayak perginya tuh nggak ke sekolah dulu, ngumpul habis itu bareng-bareng ke bandara enggak. Jadi kita tuh awalnya eh langsung ke bandara ketemuan, habis itu check in, habis itu kita masukin bagasi, pamit orang tua, habis itu kita kayak masuk ke dalam apa sih ruang tunggunya. Iya, jadi kayak yang aku bilang setelah masuk ke ruang tunggu, kan kita nunggu kan, eh nunggu di yang kayak gate-gate gitu kan sampai dipanggil baris terus masuk ke pesawat gitu kan. Nah duduknya tuh sesuai absen. Eh Untung aku duduknya sebelah cewek. Jadinya pokoknya kayak naik pesawat biasa lah kan, kan kayak gitu kalau naik pesawat kan. Terus tuh setelah sudah di pesawat, mmm, kita tuh kalau nggak salah nggak langsung di Parenya ya, kayaknya di Surabayanya dulu deh. Seingatku kita ke Surabaya dulu. So, jadi habis dari Balikpapan ke Surabaya, terus kita naik bis ke sana. Kayaknya gitu ya? Nah, terus by the way yang di pesawat itu aku duduknya sebelah cowok. So sad. Aku gak suka. Em, Lanjut ya. Kan kita tuh sampai bandaranya Surabaya dulu habis itu naik apa sih? Bis ke Pare. Nah, pas sampai di tempatnya kita itu hujan hujan deras gitu lah. Jadi hujan banget. Jadi dan pada saat itu kita kayak harus bawa koper masing-masing, hujan-hujanan, astaga. Nah, habis itu kita tuh dikumpulin di satu kayak apa ya namanya? Pendopo mungkin namanya. Iya kayaknya nggak tahu namanya apa. Nah, terus habis itu kita duduk situ, terus kita kayak dibagiin kamarnya masing-masing. Itu hari pertama dibagiin kamarnya masing-masing, ya kan? Terus udah dan dan pas uh, Yemima pokoknya teman-teman sekelas
aku kelasku itu dipanggil, aku tuh nggak dipanggil dan aku panik gara-gara nama aku tuh kayak nggak disebutin. Oke, jadi gini, kan aku kan Y kan, jadi kan absenku terakhir, sedangkan kalau Auby itu A, jadi harusnya di A. Aku begitu nyampe terus dia bilang kamarnya sesuai absen, aku udah kayak, ah udahlah aku gak sekamar sama Auby memang ya udah terima aja kan. Ternyata Aubinya yang gak sekamar sama yang kelas yang cewek kelasku itu. Jadi 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 aku juga shock kan kayak wow, aku masuk sama yang lain, Aubinya yang malah pisah. Nah, habis itu, waktu itu juga kita makan soto pas itu. Pas itu makan soto, Aubi nangis waktu lagi makan sotonya. Ya aku bingung. Terus kayaknya aku nanya deh, kamu kenapa, Bi? Kayaknya dia geleng-geleng kepala doang tapi. Habis itu, setelah aku setelah kita makan, baru Aubi deh lanjut cerita. Pokoknya oh ya, kita juga pas itu, di V-Center. Iya, karena aku nangis. Karena kan aku tuh kayak, oh my god, aku nggak kenal siapa-siapa di kamar lain. Terus aku nangis pas makan soto. Astaga. Habis itu kan udah selesai makan soto tuh kan harus mandi kan. Gara-gara ya udah mandi harus karena udah sore juga. Nah, aku masuk kamar tuh kayak galau banget tahu astaga kayak bener-bener galau kayak mikirin kenapa aku nggak itu terus aku tuh gara-gara galau aku tuh langsung nelpon mamaku kayak kayak oh my god aku nggak suka di kamar itu karena aku nggak kenal sama siapa-siapa. Terus aku ngomong terus gara-gara aku galau gitu aku nggak mandi-mandi kan kayak bener-bener belum mandi sama sekali jadi gara-gara aku galau gitu aku belum mandi abis aku bilang mamaku baru aku mandi terus kata mamaku mandi dulu aja nanti ngomong lagi terus habis itu habis aku mandi aku ngomong ke wali kelasku bu saya boleh pindah kamar nggak terus ibunya bilang emang masih ada yang kosong di kamar yang sekelasku gitu kan ya lanjut. Oke, seingatku juga kalau nggak salah Aubi nggak sampai masuk kamarnya tahu. Aubi tuh sampai pintunya doang, jadi dia bagasinya belum di situ. Aku ngeliat dia ngechat antara mamanya atau enggak wali kelas kita itu di depan pintu, masih ada kopernya di depannya dia kan. Terus tuh Awin juga kan setelah bukan sih. Terus aku lihat kan chatannya si Aubi sama wali kelas ini panjang banget. Si Aubi minta-minta buat kamar lain kan. Terus setelah setelah banyak-banyak nawar-nawar, ibunya ngasih kamar di punyaku. Kalau nggak salah, salah satu orang dari kamarku itu kayak tukeran ke tempatnya Aubi, Aubi yang ke tempat kita. Kayaknya sih kayak gitu ya, I think. Ya kayaknya gitu. Makanya jadinya satu kamar kita akhirnya. Yay. Setelah kita jadi satu kamar, Aubi udah gak nangis lagi. Mmm, terus tuh sebenarnya hari pertama nggak banyak sih. Ya hari pertama nggak banyak karena kan pulangnya habis itu istirahat gitu-gitu. So, ya. Yeah. Oke, aku perbaiki ya. Jadi, aku tuh sampai masuk kamarnya tapi cuma duduk, nggak tiduran. Aku cuma duduk habis itu keluar masuk kayak galau banget gak sih? Pisah kamar sama kayak temen yang deket soalnya aku nggak tahu. Nggak tahu sama sekali orang yang ada di kamar itu. Terus, aduh maaf, maaf pas di tadi yang Mima bilang ada yang tukaran itu enggak tahu kayaknya. Seingatku sih gini, seingatku sih kayak emang ada satu yang kosong di sebelahnya si ya itu sebelahnya itu ada satu yang kosong di ujung kiri kalau nggak salah.
Jadi aku sih terus dalam hatiku kayak gini, oh my god aku seneng banget akhirnya aku boleh pindah kamar. Kayak aku kayak merasa dispesialin gitu tahu boleh pindah kamar guys. Kayak lanjut ya, hari pertama iya benar kata Yamima tadi kayak nggak ada apa-apa karena kita langsung istirahat. Habis itu em, hari kedua sampai hari ketiga kita tuh kayak nggak boleh pegang HP. Bener-bener kayak nggak boleh pegang HP. Di situ kayak aku kayaknya malam-malam anu deh selalu nelpon mamaku kayak karena kayak oh my god aku kangen dan aku nggak nangis sih. Oke, jadi, eee, oh ya, kita di podcast ini kayaknya kita nggak banyak kayak ceritain kegiatannya apa aja, kita mau ceritain yang lucu-lucu aja kayak the highlight, pas kita ke Pare. So, kan hari 2 sampai 3 nggak boleh pegang handphone, berarti kan nggak boleh kayak nelpon, right? Handphone dikumpulin ke wali kelas. Oke, habis itu, kan itu kan kita 2 minggu kan by the way, kita 2 minggu di Pare, minggu pertama kayak kita masih kayak nangis-nangis gitu kan, terus kan kan kita nggak boleh megang handphone handphone kan 3 hari kan, terus hari 4 ke 5 sampai Minggu itu setiap nelpon itu kayak nangis-nangis gitu Boy. Jadi nangis-nangis terus kalau setiap nelpon, padahal kan ya biasa aja kan kalau dipikirin sekarang. Nggak tahu deh, pokoknya, siang-siang dikasih handphone-nya, terus tuh kita bisa nelpon orang tua gitu. Ya udah aku nelpon orang tua, tapi kayak masih nangis-nangis gitu kan. Terus tuh, hari selanjutnya setelah minggu pertama itu udah kayak terbiasa, karena kan udah kenal sama kakak-kakaknya, terus kayak ya udah tahu kegiatannya gimana aja, siang, sore, malamnya gimana. Terus ya gitu aja terus. Ya gitu. Iya, iya aku juga woy. Apalagi kalau pas telepon sama bapakku aku nangis banget, gak tau kenapa. Pokoknya kayak pasti kita minggu pertama tuh aku nangis terus setiap nelpon kayak bener-bener pengen nelpon setiap detik, pengen ngechat setiap detik, setiap jam, setiap menit. By the way kita dikasih handphonenya cuma 3 jam dari jam 12 siang sampai jam 3 itu siang atau sore? Ya, jam 3. Jadi cuma 3 jam habis itu udah diambil lagi HP-nya. Eh ya, terus pas dikasih HP-nya aku selalu ngecas sampai 100 biar kayak apa ya namanya? Nggak cepet habis. Udah itu. Terus eh kita pas hari Minggu ini waktu itu kan ada Car Free Day, tapi kita nggak ikut karena kita ke gereja. Nah, habis itu udah nih kata Mima tadi minggu selanjutnya kita udah nggak nangis-nangis dan kita udah enjoy kegiatannya, kita udah kenal sama orang-orangnya. Dan kita kayaknya selalu makan ayam kalau makan siangnya. Kita ada sarapan gak sih? Aku lupa. Terus kita kayak dikasih teh manis banget pakai madu katanya gulanya. Dan itu banyak lebahnya. Jujur. Oke, so di Car Free Day-nya itu dia kayak banyak jual-jualan gitu kan. Tapi kayaknya rata-rata waktu kita pulang itu rata-rata yang dibeli orang itu kayak barang-barang K-pop gitu. So, I don't know kalau ada jualan apa lagi yang di sana. Terus ada beli gelang bla 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 gitu-gitu. I don't know, ya gitulah soalnya kan kita nggak ikut, jadi kita nggak bisa terlalu menceritakan dan mendeskripsikan. Terus tuh minggu keduanya si Divare ini kita tuh udah kayak mulai terbiasa, mulai kayak kayak merasa kayak udah di rumah sendiri gitu kan. Karena ya kayak satu kamar itu udah berasa kayak kakak adik aja, bukan kakak adik sih, kayak udah berasa kayak, "Udahlah ini udah rumah kita," gitu kan. Jadi setiap kalau misalnya nelpon, kadang pas minggu kedua ini aku udah kayak jarang-jarang nelpon,
gitu. Bukan jarang sih, bukan jarang kayak srut, nggak pernah nelpon. Maksudnya kayak ada lah sehari 2 hari nggak nelpon, cuma nge-chat doang, gitu kan. Terus tuh, waktu deket-deket mau pulang, karena kita kayak udah mulai senang di tempat ini, kita tuh, mmm, rekamin di senternya. Iya, gak tahu itu ide dari mana. Pokoknya kayaknya aku yang ngajak kayak, Wim, ayo kita vlog seluruh tempat ini. Jadi kita kayak muter-muter, apa sih kayak, hai guys, jadi ini gini-gini. Pokoknya kayak apa ya? Di apa ya namanya? Oh nggak tahu namanya apa. Kayak apa ya kata-katanya? eh Ya pokoknya kita ngevlog, kita kasih tahu seluruh ruangan kayak jadi ini gini gini gini. Random banget, gak tahu itu ide dari mana. Nah habis itu pas mau pulang kita tuh kayak diajak ke tempat jualan oleh-oleh gitu. Ah nggak tahu, aku lupa nama tempatnya apa. Jadi kita dikasih kayak terserah mau belanja apa aja gitu pakai uang yang kita bawa dari rumah. Oke, so oh ya, kalau kalian mau tahu posisi kameranya kamera handphone kamera handphone yang kita pakai buat vlogging itu gimana, itu kalian tahu nggak sih kalau kalian misalnya mau ngerekam sesuatu tapi diem-diem, jadi kayak handphonenya ditaruh di bawah gitu, kayak kan tangan kan nggak mungkin diangkat ke atas, kayak kalau tangan santai gimana? Tangan santai kan ke bawah kan? Ya udah kita pakai handphonenya kayak gitu, pokoknya depan perut, kayaknya pokoknya depan kita, atau nggak depan kaki ya? Pokoknya di bawah lah, bukan kayak ngevlog kayak ngerekamin orang itu. Jadi kayak vlognya berantakan banget. And to this day masih ada videonya. Terus tuh yang Aubi bilang apa tadi, belanja itu, iya kita ada belanja, tapi kayaknya juga di sebelum harinya kita ada kayak naik sepeda ke kafe gitu. Ya, kita ke kafe naik sepeda gitu-gitu kan. Nah, di tempat yang Aubi bilang ini, mmm, kayaknya namanya Deli Mart ya? Please Aubi koreksi kalau aku salah ngomong, karena aku nggak tahu ini yang mana yang dibicarain. Kalau nggak salah ada dua nggak sih toko oleh-olehnya? Bukan yang gede toko oleh-olehnya, yang gede banget itu. Aku nggak tahu namanya apa ya. Pokoknya malam-malam terus kayak gede gitu. Ya gitu, astaga. Aduh, abis itu kita kan udah beli barang-barang eh, yang mau kita bawa pulang buat oleh-oleh gitu. Jadi kita kayak dikasih waktu untuk beli tapi nggak boleh lama-lama. Di situ kayak ada jual gelang, sendal. Aku beli sendal tau, astaga. Habis itu kita pulang mandi, habis eh itu kapan ya? Aku nggak tahu, 2 hari sebelum pulang kayaknya atau 1 hari sebelum pulang. Dan pas di akhir pas perpisahan aku nangis dong, kayak aku nggak pengen pulang. Aku nggak tahu ya gimana, nangis atau enggak, kayaknya nangis gitu deh. Oke guys, jadi, toko oleh-oleh yang dimaksud Aubi itu bukan yang itu ya, bukan yang aku bilang Deli Mart tadi, tapi dia toko oleh-oleh. Oke, ini cerita Kakak bukan cerita Kakak sih, cerita yang bikin ketawa yang kedua, pertama kan yang Aupi nangis tadi, yang kedua itu yang di oleh-oleh ini. Aduh, malu ya, tapi nggak apa-apa. Jadi di toko oleh-oleh kan, semuanya satu alumni kelas 7 kayak ke situ kan. Ada yang ke toko bukunya, ada yang ke oleh-olehnya, aku kan ke oleh-olehnya kayak gantungan kunci bla bla bla. Terus tuh pas mau bayar, di kasirnya tuh ditulis, eee, hanya uang pas apa ya, pokoknya gimana ya, dia kayak kayak tulis, sesuatu pas, apa sih, uang pas, nggak tahu deh, pokoknya pokoknya ada tulisan kayak wajib pas, uang wajib pas, uang wajib pas, I think kayak gitu, kayaknya uang wajib pas, aduh maaf aku dari tadi ngomong uang wajib pas terus. Pokoknya
uangnya harus pas gitu kan ceritanya. Aku lupa juga, Aubrey mungkin ingat. Pokoknya ada kayak sign-nya gitu, dia bilang uangnya harus pas. Nah, kayaknya bukan uang pas deh, eee, oh, kayaknya berhubungan dengan kembalian deh. Mmm, aku lupa deh, pokoknya ada tanda. Kalau Aubrey ingat please kasih tahu aku bingung banget. Pokoknya ada tanda, terus tuh pas aku mau bayar, aku lihat tandanya, oh berarti harus pas ya uangnya, aku nggak ada uang pas kan pas itu, kayaknya aku cuma ada antara 100 atau 200 ribu kan, ya udah aku tambah-tambahin barang biar pas uangnya jadi 200 kan, ya udah. Terus Mbaknya bilang, "Ini aja semua," terus aku setelah rethink lagi, lihat yang lain bayar, kok mereka kayak nggak pas sih. Terus aku salah ngerti, salah paham. Ternyata uangnya itu boleh kembalian, kayaknya kembalian pas deh, kayaknya itu deh pas itu. Pokoknya aku pas itu, ya aneh aja. Ah, nggak tau lah, kalau kalian ngerti ya ngerti, kalau enggak ya enggak. Aku juga lupa tulisannya kayak mana, pokoknya ada pas-pasnya gitu. Tapi aku lupa yang bener kayak mana. Terus ada lagi cerita yang lucu lagi. Jadi kan kita lagi apa sih latihan buat perpisahan yang di Pare itu kan yang mau pulang. Nah terus pas kita tuh kayak apa ya ikut grand opening namanya aku nggak tahu kita ikut apa. Terus kan kita ada kayak dibagi-bagi kita lagi latihan tuh di pendoponya nggak tahu namanya apa kayaknya pendopo apa ya gubuk apa ya satunya gubuk nggak tahu deh namanya. Nah kan kan waktu itu kan kita lagi latihan terus eh kayaknya sih ada temen kita tuh bilang aja A sama B ini ngeprank aku kan kayak Obi ada yang suka sama kamu loh gitu terus kan aku kan bilang ih gak boleh nih terus terus pas selesai mereka bilang ini prank terus habis itu kita bertiga tuh kayak mau ngeprank si Mima gini loh kayak iya ada yang suka sama kamu oke gini Mima yang lanjutin. Oke, tapi sebelum cerita ini, kita juga pernah pas orang-orang pada sholat, kita tuh naik sepeda, terus tuh kita ke kayak minimarket gitu, terus kita beli masker. Gitu kan? Ya gitu, pokoknya gitulah. Terus tuh untuk lanjutin ini oke, jadi cerita ini aku tulis di diary-ku juga. Ya, jadi dia prank yang jadi ada 3 orang ini mereka nge-prank Auby, A, sama B kan. Mereka nge-prank yang tadi dibilang sama Auby, ada yang udah, gitulah. And setelah itu kan lagi latihan tapi lagi break. Aku tuh kalau dibilang kayak gitu langsung nangis. 2 kali woy aku selama SMP digituin nangis terus. Nggak tahu kenapa tapi nangis terus. Pokoknya nangis, bukannya nangis. Jadi mereka prank kan aku belum tahu itu prank. Jadi aku nangis, bukan nangis, aku kayak, "Ah, enggak, aku nggak mau, nggak suka," gitu-gitu pokoknya kan. Terus tuh lama-lama mereka makin gitu, aku nangis. Aku nangis terus tuh, aku kayaknya awalnya memojok dulu deh, memojok baru tuh aku masuk ke kamar, naik ke tempat tidurku, terus aku aduh Awi please lanjutin. Pas yang kamu masuk ke kamar, terus ngeliatin aku. Terus kan aku kan kayak merasa bersalah gitu udah ngeprank sampai nangis padahal kan kita tujuannya ngeprank terus kan aku masuk kamar terus aku bilang ke Yemima Yemima itu cuma prank sorry terus dia nggak mau keluar dong kayak kayak diem aja terus kan eh, dia kasurnya tuh kayak di atas kasurnya kayak bertingkat gitu loh dia tidurnya di atas kan kayak Yemima sorry itu cuma prank
Terus dia nggak mau keluar, masih ngambek. Akhirnya kita bertiga keluar aja sendiri. Terus setelah sekian lama kita ngobrol-ngobrol dan nunggu Bima keluar, dia akhirnya keluar. Terus duduk di pojok, terus nangis. Terus kakak-kakak kayak yang pembinanya kayak nanya, kenapa kamu nangis? Terus aku nggak tahu itu Bima jawab apa. Aku juga lupa. Terus kan habis itu kita bertiga, aku sama A sama B bilang kayak gini, kita tadi ngeprank dia, ada yang suka sama dia. Tapi itu cuma prank ya guys, itu nggak beneran suka kok. Terus kan oh ya by the way, yang orang yang suka sama dia, yang kita bilang suka sama dia itu agak eh agak ya gitu guys. Oke, mau lanjut. Oke. Oh ya, dan itu aku nangisnya pas lagi latihan. Udah gitu itu latihan buat perpisahan lagi. Aku skip gara-gara aku nangis. Jadi kayaknya abis Aubi sama kawan-kawan yang ngeprank aku itu, kayak ngebilang itu cuma prank, aku cuma kayak aku masih nangis karena nggak mungkin kan aku langsung bilang kayak oh cuma prank, yay gitu. Jadi aku masih kayak nangis gitu kan, kayak untung lah cuma prank doang karena kalian tahu tadi yang kata Obi orangnya itu. Hmm. Oke. Hmm, ya. Oh ya, yang terus kan ditanya sama kakaknya. Aku sih kayaknya nggak jawab deh. Aku kok cuma geleng-geleng doang. Aku cuma geleng-geleng. Terus kita latihan lagi. Abis itu karena aku masih agak kesel nih sama mereka bertiga, Aubi dan kawan-kawan. Kan kita tuh pas itu buat closingnya itu kita kayak drama play gitu kan. Drama musical I think. No, kayaknya cuma drama biasa doang. Kita jadi doyong-doyong gitu kan. Terus tuh selain itu kita juga ada dance, ya kan? Karena aku masih ngambek sama Aubi dan kawan-kawan, aku gak ikut dance-nya. Aku duduk sendiri liatin mereka latihan sambil kayak masih ada bekas-bekas nangisnya gitu. Oke, terus kan itu kayaknya hari satu hari sebelum tampil deh, aku lupa juga. Pokoknya dia coba liatin, astaga, kita bertiga tuh kayak merasa bersalah karena kayak nggak tahu kenapa pakai nangis segala. Apa karena orang yang kita kasih tahu jelek atau anything. Tapi ya pokoknya gitu. Tapi pas acara tampilnya dia ikut kok. Tenang aja guys. Dia nggak selama itu ngambeknya, cuma mungkin satu hari ngambeknya. Habis itu udah selesai, nggak ngambek lagi. Oke, maaf guys, aku lagi untuk hehehe. So yeah. Oke, jadi di pentasnya itu aku ikut yang kita jadi dayang-dayang itu, yang dramanya itu, tapi aku nggak ikut dance-nya karena kan aku nggak ikut latihan dari awal gara-gara ngambek. Ya udah, tapi ya nggak apa-apa sih, aku emang emang gak ikut, gak mau ikut juga. Oke, jadi pas udah hari terakhir, kan habis itu guru kan udah hari terakhir terus hari tampil kan. Hari tampil, kita tampil, baru tuh ternyata kakak-kakaknya yang di situ tuh juga tampil kan. Entah kenapa semuanya pada nangis habis itu, padahal waktu itu soal siapa yang komplain, pengen pulang, gitu kan. Jadi kita semua nangis, terus kayak nangis, terus ada yang foto-foto sama kakak-kakaknya. Ya pokoknya kayak kalau misalkan graduation gimana? Ya gitu kan, kayak sedih kan. Tapi nggak tahu graduation SMP ini nggak tahu sedih. I mean kita cuma graduation di dalam kamar, pakai seragam sekolah lagi. Jadi ya gitu. Hari terakhir kita nangis-nangis, ya gitu. Terus sebelum pulang kita kayak makan dulu kan di sana. Terus kita kayak disediain es doger kalau nggak salah, dan itu es dogernya enak banget jujur, kayak bener-bener enak, kayak ada rasa sensasi yang berbeda daripada es doger lainnya. Udah sih gitu aja. Terus eh aku suka es tehnya, es atau enggak sih, atau teh hangat ya, aku lupa.
enak banget soalnya gulanya dari madu dan banyak lebahnya. Terus ya gitu. Terus kita pernah, kalau nggak salah pernah beli pizza, dibeliin. So yeah. Terus apa ya? Aku udah bingung lagi mau ngomong apa. Pokoknya ya kita nangis banget di akhir. Tapi aku nggak ada foto sama kakak-kakaknya dari sana. Ya, so, kayaknya ceritanya gitu doang ya. Kalau bosan ya udah sih, kita kan cuma pengen cerita, karena menurut kita kayak lucu. Oke, so itu ceritanya. Alwi nangis, aku nangis, Bima salah ngerti yang tadi uang-uangan, terus apa lagi tadi? Apa lagi tadi? Oh, kita ngevlog, Bima di prank sampai nangis. Terus pulangnya menangis. Oh ya, es doger itu bukan disediain, woi, kita jajan. Padahal pas itu waktu kita ke sana bilangnya, jangan jajan ya, soalnya kalau kakak yang sebelumnya ke sana jajan pulangnya sakit perut semua. Tapi kita nggak sakit perut, ya kan? Kita nggak sakit perut. So ya, terus tuh kita pulang ke airport. Di airportnya kan udah kayak lebih modern kan. Soalnya kan di Pareng itu kayak kampung-kampung gitu kan. Jadi gak ada kayak entertainment kayak ke mall bla bla bla. So, waktu kita di airportnya aku beli buku dan aku nyesel sih beli bukunya. Soalnya bukunya tuh kayak buku buku apa sih? Buku acak-acakan. Kayak bukunya tuh gak tau lah. Coba nanti kalian cari apa ya? Lupa juga aku nama bukunya apa. Pokoknya itulah, tapi gak apa-apa kenang-kenangan. Terus kita pulang, and itu semua cerita parenya. Oke guys, so um, gitu aja sih cerita yang menurut kita lucu dan berkesan dan penuh kenangan. Dan makasih kalian udah dengerin sampai akhir untuk podcast hari ini. Maaf agak kayak durasinya agak pendek ya karena ya kan kita nggak nyeritain semua jadi yang lucu-lucu aja ceritanya. So, ya, makasih juga karena kalian udah setia dengerin dari awal kita episode sampai sekarang. Jangan lupa kalian untuk dengerin terus. Setiap minggunya kita bakal terus update di YouTube channel ini. Oke, makasih buat semua yang dengerin. Maaf kalau suaraku bindeng-bindeng gini. Terus tuh jangan lupa buat subscribe our podcast yang kalian lagi dengerin ini di YouTube. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya biar kalian selalu di notify kalau kita ngepost video terbaru. Dan jangan lupa juga untuk follow our TikTok account at Voice Not Out Podcast. Di situ kita bakal post video video TikTok yang berhubungan dengan apa yang kita post pada hari Minggu itu, supaya kalian selalu terupdate dengan apa yang kita post. And yeah, thanks for listening, guys. Bye Bye, guys. guys.